Nah, ini kekeliruan besar. Menterjemahkan Al-Quran dengan qiraat arti tanpa mencapai hidayah atau hikmah atau makna, ini sudah keluar dari tujuan dan maksud Al-Quran. Dikatakan kalimah, dia adalah kalam yang dituliskan, bukan tulisan yang dikalamkan. Dia adalah kalam yang dituliskan. Ini dinamakan kalimah. Berasal dari wahyu dituliskan, itu namanya kalimah. Tetapi kodrat yang ada di dalam wahyu ini yang dinamakan dengan kulimah, atau dikatakan saripatinya atau arasnya Al-Quran. Ini sangat wajib kita pahami. Kenapa? Al-Quran ini kita kajikan, pernah kita sampaikan. Dia 3 cara pemahaman kodratnya. Ada Al-Qara'an. Kalau Al-Qara'an kita membaca, ya, qara' membaca, an itu diri, atau dikatakan membaca hakikat, karena an itu bersifat hakikat. Al-Quran. Nah, tadi Al-Qara'an, yang kedua Al-Quran. Ini secara hijaiyahnya kita melihat. Quran itu adalah pembacaan rahasia atau makna. Nah, ya. Yang ketiga Al-Qur'ain. Ada ain di situ, Al-Quran. Ain, ada ain. Ini melihat, menyaksikan. Jadi kalau kita sudah bisa membaca hikmah dan mentadabur kodratnya, memandang wujud rahasianya Al-Qur'an, Al-Qara'an, Al-Quran dan Al-Qur'ain tadi, maka kita sudah mendapatkan hikmah atau faham. Tapi kalau kita belum memiliki kemampuan di situ, kita akan menerjemahkan dengan dalil amaliyah atau akal. Nah, ini kodratnya 3, alif lam mim. Ada pembacaan kodrat tentang Tuhan, ada tentang alam, dan ada tentang umat atau diri. Al-Quran juga bersifat 2 kodrat. Ada Muhammad terhadap langsung kepada diri umat. Ada yang dikatakan mutasyabihat. Ini perbuatan yang dicontohkan seperti orang-orang sebelum kita. Ada yang boleh dikerjakan, ada yang boleh tidak. Nah, di dalam hal ini 3 lagi pembacaannya tadi, yaitu tentang ilmu, iman, akal. Nah, ini dikatakan hijaiyah, jabariyah, falakiyah. Falakiyah makna jumlah ayat dan angka yang terjadi di dalam surat. Itu bukan sembarangan angka itu diadakan. Kenapa semua ayat dibatasi oleh angka? Jumlah 114, 7, 19, 24, 6666. Semua dibatasi, itu falakiyah, perhitungan Allah. Dan digolongkan kunci. Berhasil membuka angka maka dapat jabariyah. Nah, jabariyah. Nah, kita harus tahu bagaimana pembacaan sejarah hijaiyah, pengenalan huruf. Nah, ini kita harus paham. Nah, ini yang dinamakan kulimah atau kulimah atau kalimah. Ini hijaiyah. Ya. Nanti ada disebut dengan falakiyah, itu adalah angka. Jabariyah adalah makna hakikat. Jadi ada jabariyah, ada hijaiyah, ada falakiyah. Nah, sekarang kita bicara tentang hijaiyah, yaitu ada kalimah dan kulimah. Kulimah adalah salah satu rahasia berupa zat
berupa batin, berupa ruh, berupa kodrat, aras, qudsi. Nah itu namanya kulimah yang ada di dalam ayat. Kodrat aslinya huruf tadi. Itu kodrat aslinya. Kalau sekarang kan law mahfuznya, penampakan. Tulisan itu kan penampakan. Tapi aslinya itu adalah kulimahnya. Nah ini kodrat. Alif itu terbuat dari apa? Ba itu kulimahnya apa? Kalimah ba kulimahnya apa? Kalimah alif kulimahnya apa? Kalimah ta kulimahnya apa? Kulimah sa kulimahnya apa? Kalimah sin kulimahnya apa? Sampai ya. Inilah yang dikatakan wahyu. Dalam wahyu itu ada tiga, ada aras, ada qudsi, ada karamatullah. Nah di dalam Al-Quran dikatakan hidayah, yang dikatakan hidayah yang tiga tadi. Ada aras, ada qudsi, ada karamatnya. Artinya ada kekuatannya, ada kekuasaannya, dan ada keajaibannya. Nah ini yang menjadi kulimah. Jadi kalau kita melihat ba, bukan huruf ba-nya itu yang ba. Itu isyarat atau syariat. Syarat dan isyarat. Apa yang bengkok dan apa yang bertitik. Nah ini titik wujud dan ba, bara, bara'ah, bakah atau batin. Berarti ada wujud. Ya, ada wujud di dalam batin. Nah gitu. Berarti wujud batin berasal daripada wujud. Wujud dulu baru batin. Nah, ini kita harus tahu itu yang dinamakan dengan kulimah. Nah, disitulah dasarnya ada ayat dinamakan ayat suci. Maka terkait dengan adanya kulimah di dalam kalimah, maka timbullah dengan cara pembacaan dengan cara ayat suci. Bagaimana cara kita membaca ayat suci tadi? Pertama kita kenal dulu kulimah yang ada di dalam kalimah. Makanya kalau isi Al-Quran itu dinuzul kepada diri, diri menjadi kulimahnya Allah. Nah seperti itu. Nah kalau mengetahui kulimah yang ada di dalam kalimah, maka kita wajib mengkaji hijaiyahnya, hurufnya. Nah saya percontohkan kalimahnya alif. Kulimahnya, nah kita cari apa kulimahnya? Alif, alif, lam, fa. Alif, lam, fa itu alam batin namanya. Tapi tingkat batinnya fa, bukan ba. Kalau fa itu tingkat batin Tuhan. Kalau tingkat batin Tuhan itu kodratnya bilah. Ya, nah. Jadi kalau kita melihat kodrat alif, kita lihat bagaimana asal usulnya adanya alif dan menjadi nur kasiyah atau penampakan. Nah ini yang dinamakan kulimah. Adanya bermula akan sukun, hadir titik yang kedua, titik wujud hayat berupa batin yang terlihat nur kasiyah. Dari ada sukun, ada titik, ada hayat, berarti tiga batin disebut alif. Nah, jadi kita harus melihat tiga kodrat tadi. Ini yang dikatakan ahad. Dia satu, kodratnya tiga. Nampaknya satu, kodratnya tiga. Ini makanya ahad. Alif, ha, dal, artinya perjalanan rahasia atau perjalanan batin.
Nah ini ahad, makanya abtar terlihat. Tapi ada batin yang tidak terlihat kulimahnya duluan, malah dohirnya hilang, kalimahnya hilang, kulimahnya ada, dibaca ada, dilihat ada. Inilah alif pada sifat badal wahid tunggal yang ada dalam bismillah. Nah, perbedaannya dia tidak memperlihatkan kodrat, dia tidak memperlihatkan wujud kalimah, tapi kulimahnya dibaca ada, dilihat kalimahnya enggak ada. Nah ini kerahasiaannya jatuh kepada diri. Tapi kalau yang abtar, yang terlihat, nah di sini sudah terlihat alif nyata yang ada pada basmalah, itu nyata, bukan bis. Kalau dalam bi itu tidak ada, dalam ba dia ada. Nah jadi pembacaan dan pengenalan kulimah yang ada di dalam kalimah itu sangat wajib kita ketahui. Apalagi menggerakkan ayat suci atau kulimah itu, dikumandangkan kulimah dipandang oleh mata batin, itulah yang dikatakan ibadah. Dari mana dia keluar dan apa yang menggerakkan dan apa yang bersuara. Digerakkan oleh hati, dimunculkan oleh hati, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut. Terus kita siapa? Jangan bicara kesucian ada di kita di situ. Kalau bicara kesucian, kembali kepada alif tadi. Selagi sukun, batin dan nurullah itu tidak bisa dilihat, maka tidak akan pernah ayat suci itu bisa dilihat. Maka kita harus mengenal kulimah yang ada di dalam kalimahnya Al-Quran. Kalau kita tidak punya kemampuan di situ, kita tidak akan pernah mengerti apa yang dimaksud oleh Allah. Kenapa? Karena kalimah yang dituangkan penuh dengan tanda tanya. Ada kalimahnya tidak cocok dengan artinya. Wajar karena ditujukan kepada kulimah atau makna tersiratnya. Contoh ya ayyuhallazina amanu. Kenapa wahai orang yang beriman diakhiri dengan amanu? Kenapa tidak imanu? Ya ayyuhallazina imanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah itu kan cocok. Tapi kenapa? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tapi amanu. Seperti apa orang beriman? Maksudnya apa? Kita lihat di situ. Kita akan melihat kulimahnya. Mana yang diri yang aman itu? Kulimahnya amanu tadi adalah am'an. Aman adalah aminun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, amanu itu aminun. Aminun itu artinya amanah. Amanah ini imanah. Singkat apa? Iyahnya imana. Imana itu aman. Jadi orang yang percaya kepada amanahku, maka amanlah dia. Apa yang dikatakan aman? Kalau aman sudah selamat. Siapa yang selamat? Am-an. Anta alaihim. Itu yang aman. An adalah batin, am yang terlihat, ta'ala adalah Tuhan, ihim adalah berupa diri. Mana batin Allah yang terlihat berupa diri? Berarti aman, am'an. Nah kalau di Al-Quran suratnya am'an, na am'an. Na aku an batin am terlihat. Siratal lazina an'am ta'ala ihim. Ta'ala Tuhan, ihim merupakan diri.
Nah, jadi apa kulimahnya? An'am. Nah, begitulah. Jadi kita harus mengerti ilmu rububiyahnya, yaitu memandang, bisa melihat apa yang dibaca. Tapi kalau kita belum bisa melihat apa yang dibaca, hukum ayat itu belum jatuh menjadi kauli, tetap menjadi ayat. Kalau dia tetap menjadi ayat, ini makom akan menentukan perbedaan. Contoh sholat, ya kan? Di sholat, di tahiyat awal ada salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan salawat. Masa ada di sholat fardu? Nah, tapi karena syarat sah sholat itu adalah fikli, kauli, kolbi. Fikli perbuatan, kauli bacaan, dan kolbi ini tempat. Kalau dia kauli, kauli ini adalah kodrat dari ayat. Jadi kalau Sayyidina Muhammad bukan tajalinya, itu adalah sifatnya dalil. Ya, itu namanya kalimah. Itu kalimah. Kulimahnya apa? Kita akan menyaksikan zat Allah itu berwujud kepada nurnya. Nah, itu yang dikatakan kauli. Jadi bukan bacaan, tetapi kita melihat kauli yang ada di dalam ayat. Ini yang dikatakan kalimah. Kita menyaksikan gerakan kulimah di dalam sholat, dalam membaca. Jadi ini ilmu rububiyah namanya. Jadi kita wajib menyaksikan apa yang kita baca. Karena Al-Quran tidaklah sebuah bacaan, tetapi sejarahnya adalah sebuah ikra, sebuah perkataan, ya, yaitu perkataan yang dituliskan, bukan tulisan yang dikatakan. Nah, gitu, itu perbedaan. Bukan tulisan yang dikatakan, tapi kata yang dituliskan. Nah, gitu. Jadi perbedaannya di situ adalah wahyu. Dia berasal dari kata yang dituliskan. Tapi kalau kita menulis, baru kita katakan, itu bukan wahyu namanya. Nah, jadi demikian jemaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan meningkat terus iman kita. Ya, meningkatlah hendaknya ya Allah iman kita dalam memahami-Mu ya Allah, dengan tentunya kita belajar. Ya, jangan mengambil suatu keputusan yang membuat akal manusia, akal umat itu mencerca Allah. Hati-hati berkalam di jalan Allah. Apalagi saya ingatkan, semakin banyaknya cerita guru-guru ma'rifat, berhati-hatilah. Kamu bukan orang yang memakai, tapi orang yang menyampaikan. Jangan menyampaikan sebelum juga tauhid, tafrid dan jerid. Artinya tauhid nyata berhubungan, tafrid nyata merasakan, dan tajrid nyata mengalami. Sudahkah kamu mengalami apa yang kamu sampaikan? Inilah yang wantu, kebenaran yang diharapkan oleh umat. Nah, jadi beberapa saat pernah saya ditanya, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Kenapa saya tidak nyaman jadi imam Buya? Iya, karena kamu jadi imam bukan kamu. Kamu harus memakai kodrat imam. Kodrat imam didirikan dengan iqamat ayyala sholah, dan kodrat jemaah karena dia ifa'alus mengerjakan, didirikan dengan hayya 'alal falah. Dan itu yang mendirikan adalah muawin, orang yang melaksanakan iqamat.